tanggal 14 November, hari 319. Refleksi dan penyembahan. Bersedia tanpa syarat. Kebenaran besar adalah melayani tanpa terlihat dan bekerja tanpa diketahui. Refleksi: Saulus, sang penganiaya, menjadi Rasul Paulus bagi bangsa-bangsa lain. Buku harian perjalanannya dibaca seperti novel petualangan modern saat ia menghadapi massa dan hakim, batu-batu, dan kapal karam untuk hak istimewa penyebaran kabar baik dari Antiokhia ke Roma. Perjalanan misi Paulus mencakup ribuan mil dan lebih dari 1 dekade dalam hidupnya. Setelah perjalanannya ke daerah-daerah seperti Galatia, Makedonia, dan Asia, Paulus ditangkap di Yerusalem dan menghadapi serangkaian penghakiman di tangan Felix, Festus, dan Agrippa. Gagal menemukan keadilan di pengadilan, Paulus menyatakan, "Saya naik banding kepada Kaisar." Kisah Para Rasul 25 ayat 11. Dan ke Roma dia pergi. Perjalanan melalui darat dan laut penuh dengan bahaya. Tetapi akhirnya Paulus tiba untuk menunggu persidangan. Selama penahanannya di Roma, ia tidak bebas bepergian tetapi dapat bertemu dengan rekan-rekan seimannya dan mempersiapkan mereka untuk pelayanan yang akan segera diteruskan kepada mereka. Surat-surat dari Paulus berhubungan dengan ekspedisi Paulus. Pada perjalanan pertamanya, dia menulis kitab Galatia. Pada perjalanan keduanya, dia menulis kitab 1 dan 2 Tesalonika. Pada perjalanan ketiganya, dia menulis kitab Roma dan 1 dan 2 Korintus. Sewaktu Anda membaca surat-surat ini dalam minggu-minggu mendatang, kembalilah ke pasal yang sesuai dalam Kisah Para Rasul untuk mendapatkan urutan dari surat-surat itu. Adorasi. Bayangkan bahwa Anda adalah bagian dari unit militer yang ditempatkan di tepi wilayah musuh. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, musuh bergerak menuju ke arah Anda dengan cepat. Anda menunggu perintah untuk mundur, tetapi sebagai gantinya, Anda mendengar komandan Anda memberikan perintah ini. Para pria, Anda harus tetap berada di tempat Anda dan berjuang sekeras mungkin selama Anda bisa, sampai Anda terbunuh atau tertangkap. Bagaimana perasaan Anda tentang tugas seperti itu? Ini jelas bukan peran untuk yang penakut, tetapi mereka yang bersedia untuk melihat kematian di depan mata dan menjadi orang mati yang berjalan, yang dapat mendatangkan malapetaka pada musuh. Mengapa? Karena kematian tidak memegang kendali atas mereka. Mereka tidak kenal takut dan fokus. Mereka tidak akan takut kehilangan apapun. Mereka sudah menghitung biaya pelayanannya. Singkatnya, mereka adalah musuh yang berbahaya karena mereka siap untuk dibuang. Aplikasi. Para rasul dan murid dalam kitab Kisah Para Rasul melihat diri mereka siap dibuang untuk melayani Tuhan mereka. Menyelamatkan diri sendiri
adalah pemikiran terakhir di pikiran mereka. Mereka sepenuhnya tanpa pamrih, bersedia mati bagi Tuhan mereka. Anda dapat melihat sikap itu dalam sejumlah ayat dari surat-surat Paulus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Jika peninggian diri atau penyelamatan diri adalah tujuan Anda dalam hidup, Anda belum menemukan kekuatan pembebasan dari Tuhan. Tetapi begitu Anda melihat waktu, bakat, dan harta Anda sebagai sesuatu yang 100% tersedia untuk pelayanan kepada Tuhan, maka Anda akan dapat berkata seperti Paulus, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Amin. Tuhan Yesus memberkati.